kita harus ngerti perbedaan antara sukacita dengan senang. Ada bedanya antara joy sama happy. Kalau happy atau senang, maka itu kita dipengaruhi sama situasi sekeliling kita. Kalau situasinya baik, kita happy. Tapi begitu situasinya berubah nggak baik, cepat sekali dari happy jadi sad. Tadinya senang-senang, tiba-tiba berubah. Cepat sekali jadi sedih. Tergantung situasi, kondisi. Beda dengan sukacita. Saudara harus tahu sukacita itu Alkitab ngomong adalah buah roh. Sukacita itu adalah hasil yang muncul dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memenuhi hati kita dengan rohnya, maka meluapnya adalah sukacita. Itu buah roh. Itu sebabnya kalau sukacita saudara adalah buah dari persekutuan dengan Roh Kudus. Maka sekalipun Anda menghadapi tantangan, menghadapi masalah yang besar, dari hati masih tetap bisa mengucap syukur, kita masih tetap bisa memuji-muji Tuhan, kita masih tetap bersuka cita. Kenapa? Karena sumbernya beda antara sukacita dengan senang. Jadi doa saya mulai hari ini sekali lagi, sukacita yang dari Tuhan memenuhi hati saudara berlimpah-limpah. Amin. Ayo kita baca Nehemia 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati. Anda yang sekarang sedang dalam keadaan susah, ini pesan firman Tuhan buat saudara. Jangan bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan. Perhatikan ada tulisan sukacita karena Tuhan. Itulah perlindunganmu. Dalam Alkitab bahasa Inggris ditulisnya the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanmu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita disebut perlindungan. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebut kekuatan. Dengan kata lain, di dalam sukacita ada kekuatan. Di dalam sukacita ada perlindungan. Di dalam sukacita ada keajaiban. Ini yang saya sebut the wonders of joy. Atau keajaiban dalam sukacita. Justru ketika saudara bersukacita, maka itu akan menarik kuasa Tuhan. Itu menarik perlindungan Tuhan. Itu menarik keajaiban dari Tuhan. Justru dari bersukacita Anda akan mengalami lompatan besar, lompatan finansial terjadi di dalam kehidupan saudara. Oke, pertanyaannya sekarang, dalam hal apa saja firman Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita? Ada 3 yang saya mau bagikan pada saat ini. Yang pertama, sukacita dalam berbuat baik. Jadi sama-sama berbuat baik, doing good, lakukan itu dengan apa? Bersuka cita. Ayo kita baca dulu. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara harus ngerti, ada perbedaan antara berbuat baik dibandingkan dengan tidak jemu-jemu berbuat baik. Semua orang juga pernah tersentuh dan kemudian kepingin berbuat baik. Dan saya yakin semua orang juga pernah berbuat baik. Masalahnya ada banyak orang berbuat baiknya dulu. Sekarang sudah jemu, sekarang sudah capek. Terus menerus disuruh berbuat baik, capek berbuat baik sama kakak, capek berbuat baik sama pasangan, sama suami, sama istri, capek, sudah jemu berbuat baik sama keluarga, jemu berbuat baik sama rekan pelayanan, sudah jemu. Ada orang yang pernah berbuat baik, tapi ada orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan Alkitab ngomong orang yang seperti ini, yang tidak jemu-jemu berbuat baik, inilah yang akan menuai
menuai. Doa saya dalam hidup saudara ada tuaian. Dalam hidup saudara ada kemenangan. Dalam hidup saudara ada keajaiban. Dalam hidup saudara ada lompatan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan itu hanya terjadi bukan untuk orang yang berbuat baik, tapi untuk orang yang tidak jemu berbuat baik. Gimana caranya kita bisa menemukan sukacita yang kayak gitu? Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, ditulis begini. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Jangan separuh hati, jangan sepertiga hati. Dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda berbuat baiknya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka nggak peduli manusia muji atau nggak muji, manusia baik, apa dia nggak baik, responnya positif atau negatif, nggak peduli karena kita ngelakuinnya untuk Tuhan, maka kita akan terus bisa berbuat baik karena Tuhan. Itu sukacita kita. Mulai hari ini saya berdoa ketika Anda berbuat baik, Anda tidak berbuat baik karena manusia. Mulai sekarang karena Tuhan, untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu sukacita dari Tuhan meluap di dalam hati saudara. Oke, itu yang pertama, sukacita dalam berbuat baik. Yang kedua, sukacita dalam pencobaan. Wow. Yang kedua ini paling gak masuk akal buat banyak orang. Kita baca dulu ayatnya. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Disuruh ngerasain, nganggep happy, kebahagiaan, sukacita. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini membingungkan banyak orang. Kalau disuruh happy saat dapat mujizat, saat dapat pacar, saat dapat kado, gampang kan? Tapi saat jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan disuruh bersukacita. Gimana masuk akalnya? Saya mau ngomong saudara, tanpa Tuhan ayat ini tidak masuk akal. Hanya bersama Tuhan Anda akan bisa melihat ayat ini masuk akal. Kenapa kok Tuhan suruh kita seperti itu? Kita lanjutkan ayat itu. Sekarang kita baca ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab, jadi ini jawabannya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Oke, jadi gara-gara saudara ngalami banyak pencobaan itu, benar apa tidak? Anda jadi lebih tekun berdoa. Tadinya disuruh doa nggak bisa kan? Wah sekarang doa pagi, doa siang, doa malam, doa semalam suntuk atau semalam ceria, doa puasa. Tadinya disuruh ibadah ya, kadang tidak. Tapi justru di tengah masalah kita ibadah, kita cari Tuhan. Justru melalui pencobaan kita belajar bergantung sama Tuhan. Kita mulai mengandalkan Tuhan. Ketekunan di dalam disiplin rohaninya muncul justru melalui pencobaan. Tapi melalui pencobaan dan ujian kalau Anda responi dengan benar, akhirnya Anda jadi pribadi yang matang. Anda kalau kerja efektif, efisien, maksimal. Bukan banyak ngeluhnya, tapi banyak sukacitanya, banyak bermanfaatnya, banyak bergunanya. Oke, tadinya masalah sedikit muncul langsung panik, langsung ngeblank, langsung gak bisa mikir. Sekarang mau masalah kayak apa? Kita hadapin dengan ringan ya. Mau masalah seperti apapun, kita yakin semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Orang kalau bisa ngomong kayak gitu, saya yakinkan saudara, mereka sudah melalui banyak pencobaan. Dan karena itu menghasilkan buah yang matang. Dari ketekunan itu mereka jadi pribadi yang sempurna, yang utuh, yang tidak kekurangan suatu apapun. Kalau sudah kayak gitu, pribadinya maksimal, hasil kerjanya excellent, mereka berkualitas, gak bisa tidak. Mereka pasti diangkat, mereka pasti dipromosikan, pasti keajaiban terjadi, terobosan besar pasti Tuhan kerjakan. Ya, jadi hari ini
Saya ajak saudara untuk bisa menyadari semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita semata-mata untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu apapun yang sedang Anda alami, tetap bersukacita. Di dalam berbagai pencobaan, tetap bersukacita. Itu yang kedua. Ya, yang terakhir, yang ketiga, sukacita dalam menabur. Saya bacakan dulu ya, satu ayat Mazmur 126 ayat yang kelima. Ini satu dimensi di dalam menabur. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Anda harus tahu, ini satu dimensi ketika menabur, menaburnya dengan mencucurkan air mata. Ya, dan ini luar biasa. Saya percaya kita semua di bawah Tuhan juga pernah ngalami menabur sampai mencucurkan air mata. Oke. Tapi saya juga mau ngomong sama saudara, ada dimensi menabur yang lebih tinggi daripada menabur dengan mencucurkan air mata. Apa itu? Namanya adalah menabur dengan sukacita. Oke. Jadi ketika menabur bukan nangis lagi, bukan mencucurkan air mata lagi. Ketika mengembalikan persepuluhan, sukacita. Ketika nolong orang jadi berkat buat orang lain, sukacita. Ketika nabur benih profetik untuk memajukan pekerjaan Tuhan, sukacita. Oh, saya berdoa sukacita dalam menabur ini juga diimpartasikan dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat seseorang sampai menaburnya itu sukacita? Nabur, kehilangan uang, tapi kok sukacita? Apa penyebabnya? Sederhana. Orang kalau menabur atau memberi bisa sukacita, kuncinya karena cinta Tuhan. Coba Anda renungkan. Saya sendiri kalau ngasih sesuatu, memberi sesuatu sama anak-anak saya yang bagus, yang mahal, itu kan korban. Tapi saya nggak merasa berat, saya nggak sampai nangis kayak gimana. Ketika saya ngasih yang berharga buat anak saya happy melakukan itu. Kenapa? Karena saya cinta anak-anak saya. Daud juga sama. Daud ketika menabur, ketika memberi untuk Tuhan, dia memberi dengan sukacita. Walaupun untuk melakukan semuanya itu dia sampai korbannya luar biasa. Daud ngomong, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi Daud ini cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan. Dia korban untuk pembangunan bait Allah itu sebagai raja korban segalanya. Semua hartanya dia korbankan. Itu secara pribadi. Harta kerajaan juga dia kerahkan untuk Tuhan. Dan dia lakukan itu bukan dengan berat hati, bukan dengan susah hati. Dia lakukan dengan sukacita. Kenapa? Karena cinta Tuhan. Karena apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi. Bagian kita cinta Tuhan aja. Nanti Tuhan sendiri yang kerja, terserah Tuhan. Tapi kita lakukan sesuatu karena cinta Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang mau menyukakan hati Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan ini bersama-sama. Dari hatimu, mari katakan kepada Tuhan, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu dan katakan menyenangkan, menyenangkanmu, menyukakanmu.
menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, awakku dekat di hatimu. Saya sungguh-sungguh berdoa Anda mengalami 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 itu. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk saudara yang mengasihi Tuhan. Jadi semuanya diawali dari cinta Tuhan. Kalau selama ini hidup saudara terpisah dari Tuhan, di luar Tuhan, ini momen terbaik, ambil langkah pertama, hidup bersama Tuhan. Buka hatimu, terima Yesus jadi Tuhan dan juru selamat. Maka dia akan mengampuni dosa-dosamu, dia akan menyelamatkan jiwamu. Anda yang mau, angkat 2 tangan, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan juru selamat. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya, dosa-dosaku sudah diampuni. Dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudaraku, saya ajak saudara buka hati lebar-lebar dan minta sama Tuhan hati yang cinta Tuhan. Karena kunci dari segalanya adalah karena cinta, karena kasih. Anda boleh membagikan segalanya. Alkitab ngomong, kalau bukan karena kasih, maka sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi semua perbuatan baik kita, semua yang kita lakukan, taburan kita, benih profetik kita, kalau bukankah dari hati yang cinta Tuhan, percuma. Jadi hari ini, mari kita minta kasih yang mula-mula itu dikobarkan kembali dalam hati kita. Sehingga kita punya hati seperti jemaat di Makedonia. Hati yang cintanya sama Tuhan menggebu-gebu. Mari angkat 2 tangan saudara, katakan Tuhan Yesus, berikan dalam hidupku kasih mula-mula, hati yang cinta Tuhan, cinta yang menggebu-gebu buat Yesus. Mari saudara berdoa, oh jamah hatiku, kobarkan hatiku, jangan biarkan aku suap-suap kuku. Tuhan, kobarkan hati yang cinta Tuhan, cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, cinta Tuhan. Oh, menuai tidak menuai, mujizat tidak mujizat, berkat tidak berkat, tetap cinta Yesus. Apapun yang terjadi, tetap cinta Yesus. Oh, kobarkan Tuhan hati yang cinta Tuhan. Lebih dari segala-galanya cinta Tuhan. Yang pertama, yang terutama Yesus. Yesus, Yesus. Oh cinta Tuhan, hati yang cinta Tuhan. Kobarkan, bangkitkan, nyalakan kembali. Orala wasyara la pakasyara la pala. Skira la pasyara la wasyara la. Yang terakhir saudaraku, saya mau berdoa supaya hatimu dipenuhi sukacita karena Tuhan. Sehingga Anda bisa sukacita ketika berbuat baik, bersukacita dalam pencobaan, sukacita waktu menabur. Siapa mau dipenuhi the joy of the Lord itu, sukacita karena Tuhan itu. Mari angkat 2 tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus, penuhi hatiku dengan sukacitamu. Mulai sekarang aku mau sukacita berbuat baik, bersukacita dalam pencobaan, bahkan bersukacita dalam menabur yang terbaik.
kami Tuhan dengan sukacita. The joy of the Lord, the joy of the Lord. Sukacita karena Tuhan ya penuh melimpah dalam hidup kami. Penuhi Tuhan sehingga kami tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak jemu-jemu menabur, tidak jemu-jemu melakukan yang benar. Jadi pelaku firman Tuhan. Oh, penuhi hati kami dengan sukacita. Mari katakan bersama-sama, sekalipun dagingku, hatiku. Dagingku, hatiku, habis lenyap gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi, sekalipun. Amin. Ini Tuhan, anak-anakmu yang punya hati cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, tapi tetap cinta Yesus. Selamanya cinta Yesus. Tetaplah Allah selamanya. Mari semuanya lambaikan dua tangan, katakan menyenangkanku, menyukakanku, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanku, menyukakanku. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan.